Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara. Semoga saudara-saudara berada dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Kristus melingkupi hidup saudara. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan menjalaninya, dan karena itu kami mohon pimpinanmu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran yang menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Mazmur pasal 19, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hari-hari hidupnya. Saudara-saudara, apa yang paling berharga dan mendapat tempat utama dalam seluruh hidup kita? Karena sesuatu yang kita anggap paling berharga dan utama dalam hidup akan mempengaruhi seluruh perjalanan hidup kita. Ketika uang, kekayaan kita anggap sebagai yang paling berharga dalam hidup, maka tentu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk kita menempatkan apa yang paling berharga dalam hidup ini. Kebenaran firman Tuhan akan menolong kita semua. Saudara-saudara, bacaan kita merupakan Mazmur Daud. Dalam tradisi Yahudi, Mazmur ini biasanya dibacakan sebagai bagian persiapan ibadah Yahudi pada hari Sabat pagi dan hari-hari raya. Bacaan kita sebenarnya pasal ini terbagi atas 3 bagian. Tetapi kita akan melihat pada bagian yang kedua saja, yakni tentang Taurat Tuhan yang menuntun hidup manusia. Pada ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12, ini merupakan penyataan Allah secara khusus melalui Taurat atau firman. Daud menggambarkan Allah sebagai Allah yang hidup,
sebagai Allah yang aktif dan terus berbicara dengan manusia dan memberikan Taurat atau firman-Nya. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan diri dengan jelas sebagai Allah yang sempurna, tak berubah, tepat, murni, dan suci. Taurat Tuhan yang diberikan kepada manusia bersifat menyegarkan jiwa, memberi hikmat, menyukakan hati, membuat manusia hidup takut akan Tuhan, membuat manusia bebas dari tindakan-tindakan yang tidak disadarinya. Tujuan Allah memberikan Taurat atau firman-Nya untuk menuntun manusia agar tidak tersesat dalam menjalani hidup. Tentu pengakuan dari Raja Daud berangkat dari pengalaman hidupnya. Kita tahu siapa Daud, bagaimana perjalanan hidupnya. Dialah seorang yang mengalami berbagai peristiwa dalam hidupnya. Pada satu sisi ia menjalani hidup dengan benar, tetapi pada sisi yang lain juga secara jujur diungkapkan tentang kehidupannya yang pernah salah. Ia seorang yang memiliki segalanya, tetapi dalam semuanya itu ia memberi pengakuan bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Bukan emas, kekuasaan, harta, ketenaran, dan sebagainya. Baginya, firman Tuhan adalah segala-galanya bagi hidupnya. Karena firman itulah yang menuntun ia di dalam perjalanan kehidupan. Yang menyegarkan jiwanya kala tertekan, yang menyadarkannya ketika ia melangkah salah. Karena itu ia katakan, firman Tuhan itu lebih indah dari emas dan lebih manis dari madu. Karena apa? Karena ketika ia menjalani hidup dengan segala peran yang dimainkan, ia sungguh merasakan bahwa firman Tuhan itu sangat menolong. Bukan kekuasaan, kekayaan, emas, dan sebagainya yang menjaminnya untuk ia hidup aman, bahagia, dan damai. Hanya firman Tuhanlah yang menuntunnya ke jalan yang benar. Pengakuan Raja Daud ini adalah pengakuan yang sungguh luar biasa bahwa yang paling berharga dalam hidupnya adalah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, apa makna firman Tuhan bagi kita yang hidup pada masa sekarang? Yang pertama, jadikanlah firman itu sebagai pelita yang menerangi seluruh perjalanan hidup kita. Itu berarti kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya dapat menuntun seluruh perjalanan hidup kita. Jika firman Tuhan yang menuntun hidup kita, maka kita tidak akan tersesat. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, maka pasti kita akan tersesat. Jika firman Tuhan menguasai hidup kita, kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita belajar dari salah seorang mantan Presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yang menjadikan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun dalam seluruh kehidupannya.
Ia mengatakan bahwa Alkitab adalah hadiah terbesar yang Allah berikan, pemberian terbaik kepada manusia. Ia adalah sosok orang percaya yang tak sehari pun melewatkan kebiasaan membaca Alkitab dan merenungkan. Itulah sebabnya hampir semua pemikirannya dipengaruhi oleh isi Alkitab. Karena itu, ia memiliki hidup yang jujur, berani, dan baik hati. Bahkan dialah presiden yang pertama kali mencanangkan doa dan puasa bagi Amerika tahun 1863. Dia sungguh-sungguh menjadikan kebenaran firman sebagai penuntun dalam seluruh kehidupan, bahkan dalam seluruh tanggung jawabnya sebagai seorang presiden. Bagaimana dengan kita? Adakah kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun bagi hari-hari hidup kita? Apakah kita senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Ataukah justru kita begitu sulit untuk memiliki waktu merenungkan firman Tuhan? Dan karena itu, hidup kita jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu adalah makanan yang harus kita nikmati setiap hari, yang menyegarkan hidup kita, yang menyukakan hati kita, yang memberi kita hikmat, yang menguatkan kita, yang menghibur kita di dalam seluruh peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Karena itu, janganlah kita mengabaikan waktu untuk merenungkan sabda kebenaran. Sebagaimana Raja Daud di dalam hidupnya, dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan ia membuat satu pengakuan bahwa firman Tuhan yang menolong dia, yang menuntun dia, yang menghibur dia di dalam setiap peristiwa hidup yang ia alami. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, karena itu marilah dengan kebenaran firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu sangat penting bagi hidup kita. Marilah kita menyediakan waktu setiap hari di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita akan menjalani hidup menurut keinginan daging kita. Kita bisa tersesat di dalam perjalanan ini. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah firman Tuhan ini sebagai pelita dan terang bagi perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami kembali dituntun oleh kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami agar kami senantiasa memiliki waktu untuk membaca, merenungkan sabda kebenaran dan menjadikan firman yang menuntun seluruh perjalanan hidup kami. Sertai kami hari ini Tuhan. Biarlah kami melangkah
menurut jalan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perenungan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kiranya santapan harian ini boleh menguatkan, meneguhkan iman saudara. Terima kasih.